bisa kita 3 kali ya, Sabtu Minggu itu selalu ada untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah dari mulai TK, SMA sampai ini, kemudian juga dari instansi lain, dari swasta dan sebagainya. Mereka biasanya meminjam kendaraan ini secara gratis, Pak, secara gratis, kecuali yang organa. Memang kalau organa itu ada komersil. Nah, kami berikan secara gratis untuk berkeliling kota Cimahi yang memang harus dikenal. Hanya satu mungkin Pak Kepala tadi menarik. Kami ingin ada kalau bisa gitu Pak Ades, kita sister city sama salah satu kota di Belanda untuk mengembangkan sebagai ke depan ya, proyek globalnya nanti. Itu mungkin dari saya Pak Kepala, mohon izin, mohon maaf. Selamat menikmati jalan-jalan di kota Cimahi. Rutenya seperti yang kita lakukan sehari-hari dengan para pengunjung kota Cimahi. Mana yang akan ke sini? Silakan. Selamat ya. Silakan jalan. Apa Pak? Jalan. Asisten. Enggak apa-apa. Silakan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak semuanya. Izin menyampaikan, sebelumnya perkenalkan, saya Sony Sonjaya dan saat ini saya ditemani oleh rekan saya Kang Iman. Pagi Bapak Ibu. Kita ini dari HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, DPC Kota Cimahi. Saat ini kita ditemani oleh Kang Diki juga dari driver Sakonci. Hari ini kita akan berkeliling-keliling Ibu dan Bapak. Kita nyaba atau keliling pakai mobil Sakonci, Sabah Kota Cimahi. Kita akan bercerita tentang berbagai hal yang unik dan menarik di Kota Cimahi, Ibu. Termasuk dari mulai sejarah, kegiatan event seni dan budaya, juga hal-hal lain yang ada di Kota Cimahi. Ya. Oh, dipajut ya, Bu? Sambil duduk aja ya, Bu, tuan kami. Izin ya, Bu, ya. Ya. Jadi Ibu Bapak, dari sejak zaman dulu Cimahi ditetapkan oleh Belanda menjadi salah satu kota militer. Ya. Sebetulnya kota militer yang akan dibentuk itu ada banyak. Selain Cimahi juga ada Garut dan Sukabumi, Pak. Tapi kenapa pada akhirnya Cimahi dipilih menjadi kota militer? Karena sejak zaman dulu Cimahi mempunyai posisi yang strategis. Jadi dilintasi oleh jalur kereta api Jakarta Sukabumi, dan juga salah satu keunikan dari Cimahi selain hawanya yang asri, Cimahi juga tidak ada wabah kolera dan malaria seperti di daerah lain. Akhirnya Cimahi ditetapkan menjadi kota militer hingga saat ini, Bu. Ya. Saat ini kita sedang menyusuri Jalan Cihanjuang atau Jalan Daeng Ardiwinata. Bapak Daeng Ardiwinata ini adalah salah satu pahlawan dari kota Cimahi yang ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kota Cimahi. Dari sini kita akan berbelok ke sebelah kanan untuk menyusuri Jalan Amir Mahmud. Saat ini kita sedang menyusuri Jalan Amir Mahmud. Ibu dan Bapak bisa melihat di sebelah kanan kita ada sebuah hotel, salah satu hotel tertua yang ada di kota Cimahi, yaitu Hotel Cimahi. Ya, ada di sebelah kiri dari ya, sebelah kiri dari ya. Hotel ini salah satu hotel tertua, dibangun tahun 1927. Ya. Jadi kalau Ibu atau Bapak ingin bernostalgia, merasakan sebuah hotel dengan konsep zaman dulu, Pak, bisa datang ke Hotel Cimahi. Dan sampai saat ini ada salah satu kamar yang dulu pernah dijadikan tempat menginap oleh Raymond Westerling di Hotel Cimahi. Sampai sekarang kamarnya masih dipertahankan keasliannya, Pak. Ya. Dulu juga Ibu Ani Yudhoyono
waktu semasa kecil pernah tinggal di Hotel Cimahi, termasuk Bapak Doni Murtado, Pak. Ya, pernah tinggal di Hotel Cimahi dulu waktu orang tuanya masih menjabat, Pak. Waktu malam makan malam. Ya, dari sini kita akan berbelok ke sebelah kiri. Jalan ini dikenal sebagai Jalan Tagok. Untuk diketahui, Bapak, di beberapa daerah di Jawa Barat, nama Jalan Tagok itu pasti ada, Pak. Tagok itu artinya menunggu. Jadi zaman dulu, setiap kali kendaraan kereta kuda itu lewat, mereka ada waktu-waktu untuk beristirahat. Mereka beristirahat, kalau bahasa Sundanya nagok atau menunggu. Itu sebabnya tidak hanya sekedar di Cimahi, dan di beberapa kota tempat di daerah Jawa Barat ada namanya Jalan Tagok, berasal dari kata menunggu. Ya, jadi nagok, Ibu. Kalau kayak di Bandung itu namanya Jalan Dago. Dago itu sama, hanya itu nggak dagoan, jadi dago. Ya, Cimahi juga dari sejak zaman dulu, dari sejak zaman 1928 sudah mempunyai pusat perbelanjaan terbesar. Salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Cimahi ini letaknya dulu ada di sebelah kiri kita, saat ini sudah tutup. Namanya Toko Surabaya. Ya. Toko ini dulunya bernama Toko Kim Kim. Akhirnya setelah Indonesia merdeka, nama-nama toko karena jiwa nasionalisme, akhirnya di kota Cimahi nama-nama toko semua diganti menjadi nama-nama toko yang berbau Indonesia. Jadi kalau kita ingin melihat toko-toko lama yang masih beroperasi, kita bisa melihat dari nama-namanya. Ya, saat ini kita sedang melewat ke Jalan Kodim 0609. Nanti kita akan melewati Jalan Kalidam. Kita akan bercerita kenapa kota ini dijadikan nama Kota Cimahi. Kampung halaman Bapak, Pak. Ya. Tinggal Bapak tinggal di sini. Oh iya. Ya, di sini ada namanya jalan, tinggal di Jalan Kapten Ishak, Pak. Oh, di Simpang ya. Jadi dulu di Jalan Simpang itu ada sebuah jalan namanya Kapten Ishak, sampai sekarang masih ada ya, Pak. Jadi dalam sebuah pertempuran di daerah ini, Pak, di jalan itu jadi Kapten Ishak tertangkap oleh Belanda dan meninggal di daerah itu. Akhirnya dikenal daerah itu sebagai Kapten Ishak. Dan Jalan Simpang itu disebut Jalan Simpang karena persimpangan, Pak. Persimpangan untuk mengambil ransom, jadi ada gang ransom. Ya. Ya, saat ini kita sedang menyusuri Jalan Kalidam. Di belakang bangunan kita ini, di belakang bangunan di depan kita, ada sebuah kali yang mengalir dari kaki Gunung Burangrang sampai ke Citarum. Kali itu bernama Kali Cimahi. Itu sebabnya kenapa kota kita dinamakan Kota Cimahi, karena dialiri oleh sebuah kali yang mengalir dari kaki Gunung Burangrang sampai ke Citarum. Di jalan ini juga kita bisa melihat di kiri dan kanan jalan ada rumah-rumah peninggalan zaman Belanda dulu. Nanti kedepannya Ibu dan Bapak, wisata militer dan heritage akan menjadi salah satu wisata unggulan di Kota Cimahi, Bu. Jadi akan ada walking trip, jadi jalan-jalan menyusuri area-area militer dan area-area perumahan Belanda zaman dulu, berikut dengan storytelling tentang sejarah Cimahi dulu, Bu. Ya. Saat ini kita sedang menaiki mobil Sakoci. Mobil Sakoci ini singkatan dari Sabah Kota Cimahi. Mobil ini merupakan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Jadi setiap kota dan kecamatan ada mobil seperti ini, Ibu. Hanya berbeda-beda nama. Iya, Bu. Tapi walaupun namanya berbeda, mobil seperti ini dirakit di Cimahi, Bu. Ya, dirakitnya di bagian belakang ada Domatsi, Depo Material dan Seni. Jadi kalau Ibu dan Bapak berkeliling kota se-Jawa Barat melihat mobil seperti ini, itu bisa dipastikan dirakitnya di Cimahi. Ya, dari sini kita akan berbelok ke sebelah kiri. Untuk sejenak nanti kita akan turun di salah satu bangunan cagar budaya
yang namanya Lemasmil Poncol atau Lembaga Permasyarakatan Militer Poncol. Ya, nanti kita akan beristirahat sejenak sambil kita selfie ya Ibu ya, dan bercerita-cerita tentang Lemasmil Poncol. Ya, jadi Bapak Ibu, Lemasmil ini adalah kepanjangan dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Militer. Jadi masih sampai sekarang, dari zaman Belanda sampai sekarang masih digunakan dan masih aktif. Masih aktif. Nanti boleh Bu. Untuk sementara kita, Bapak dan Ibu, kita turun dulu sambil memandang. Tentara cewek. Coba lihat. Ini apa nih? Nggak muat. Sini aja. Ibu kita berfoto dulu. Kita bercerita di sebelah sana. Kita terus berjalan-jalan. Mau lihat? Kita foto belakang Kita sedang berada di Lemasmil Poncol. Lemasmil Poncol ini singkatan dari Lembaga Permasyarakatan Militer. Jadi kata Poncol ini diambil dari nama sebuah daerah ya Kang ya? Sebuah daerah di Semarang. Di Semarang. Poncol. Jadi, awalnya bangunan ini di Lemasmil ini adanya di Semarang. Tapi karena di sana kesehatan dari masyarakatnya sedikit terganggu, tentunya Pak, karena ada wabah kolera dan abrasi dari air laut. Akhirnya Lemasmil yang dulu namanya Stravangeni Swiss dipindahkan ke sini. Dan namanya ikut dibawa ke sini ya kan ya. Jadi namanya Lemasmil Poncol. Ini adalah salah satu bangunan yang hampir 80% Pak masih bangunannya masih bangunan asli dari zaman dulu. Kota Cimahi saat ini sedang mengupayakan setiap 1 tahun sekali 2 buah bangunan dijadikan menjadi bangunan cagar budaya. Yang pertama kali dijadikan bangunan cagar budaya adalah Lemasmil Poncol dan Rumah Sakit Pikiran. Jadi ini salah satunya Pak. Cagar budaya. Sambil masuk Head Militer Louis van Ares ya dalam bahasa Belanda, atau rumah tahanan militer yang dipergunakan untuk menahan para anggota militer yang melakukan tindakan indisipliner seperti yang tadi, dan sampai sekarang pun masih dipergunakan oleh pihak TNI untuk digunakan sebagai lembaga pemasyarakatan dan masih aktif. Informasi yang kami dapatkan dari pihak lembaga pemasyarakatan adalah saat ini yang pangkat yang tertinggi yang menjalani hukuman di dalam itu berpangkat kolonel, masih ada di dalam, berpangkat kolonel yang paling tinggi ya, bukan Sambo gitu Pak. Masih kolonel dia. Sambo Kayaknya ada elit tinggi. karena apa? Banyak ini, termasuk yang misalkan tidak melakukan dinas desersi seperti itu.
dan mereka diperlakukan juga sama seperti cuman mungkin lebih disiplin ya kalau untuk yang militer. Nah, terus di sebelah kanan dari kendaraan ini adalah dulu digunakan barak-barak militer Hindia Belanda. Pada zaman dulu ini digunakan oleh Batalion 4 dan Batalion 9 Kenil, Batalion Infanteri. Pada masa awal perburuan ini hanya digunakan sebagai barak yang untuk tempat markas saja, sekaligus mungkin dengan keluarga juga ya. Pada masa pendudukan Jepang, barak infanteri ini digunakan oleh Camp Inteneran. Seperti diketahui bahwa daerah Bandung ini adalah tempat Camp Inteneran terbesar se-Hindia Belanda. Jadi Bandung, Jakarta, Surabaya dan Bandung dan Cimahi ini termasuk wilayah Inteneran terbesar. Kemudian masih di sebelah kanan kita, ini ada tempat untuk bersosialisasi untuk para perwira tentara Kenil, tapi yang berpangkat perwira, yang sekarang dijadikan gedung prajurit Sudirman, ya, Balai Prajurit Sudirman, yang namanya adalah Head Military Society for Military, Society Military for Officers maksud saya. Dan sepanjang jalan ini dulu dikenal dengan nama Jalan Kantin W, karena memang di sepanjang jalan ini sedikitnya kita temukan ada empat militer kantin. Yang pertama Balai Sudirman tadi, terus tadi sempat kita lewati adalah yang digunakan sebagai Kodim ya, Kodim 0609 itu adalah untuk prajurit yang berpangkat Tamtama dan Bintara. Selain itu di dekat pertigaan tadi ada juga kantin untuk komunitas ya, komunitas yang bersifat umum. Jadi netral kantin. Jadi Cimahi sendiri terbagi dalam beberapa sudut yang dimana di tempatnya adalah didesain untuk tempat tinggal militer, dan banyak dibuat bangun taman seperti Taman Kartini yang ada di sebelah kanan Bapak dan Ibu, yang dulu bernama Juliana Park atau Taman Juliana, yang diambil dari Ratu Juliana pada saat beliau lahir. Terus di sebelah sini juga selain untuk tempat tinggal, banyak juga ada fasilitas agama ya, fasilitas agama dan pendidikan, tidak hanya untuk militer tapi juga untuk kaum beragama ini Katolik ya, gereja katedral. Dan di depan gereja katedral ini, kenapa tadi saya sebut di sini paling sedikit ada 4, yang salah satunya juga adalah di depan gereja ini adalah Katolik community, jadi semacam kafe ya, atau tempat berkumpul untuk komunitas Katolik. Jadi ada yang pertama di gereja Katolik, di gedung Balai Sudirman, terus di Kodim, sama di dekat pertigaan jalan raya pos tadi. Makanya jalan ini disebut dengan Kantin W atau Jalan Kantin. Selain sekolah untuk para prajurit tentara ya, di tempat di sebelah kiri kita ini adalah sekolah, tapi bukan untuk manusia, tapi ini untuk sekolah kuda. Jadi kuda untuk perang Pak itu kadang-kadang dia harus dilatih. Jadi pada saat di medan pertempuran, jadi sekolah kuda juga di sekolah kan. Ini adalah untuk sekolah kuda. Jadi kalau misalnya dia mendengar suara dentuman meriam ataupun tembakan, dia secara otomatis akan merebahkan dirinya untuk menghindari dan menjadi korban. Nah, lalu di sepanjang untuk sekolah pelatihan kuda ini sampai sekarang pun masih ada di daerah Parongpong ya. Sekarang menjadi detasemen kavaleri kuda di bawah TNI, Batalion Kavaleri Kuda. Dan sampai sekarang pun kalau misalkan Bapak dan Ibu, kalau misalkan mereka kuda-kuda tersebut mendengar suara letusan tembakan ataupun mungkin dentuman meriam, mereka akan langsung merebahkan diri.
Ya, secara otomatis karena memang dilatih untuk seperti itu. Untuk perjalanan berikutnya Bapak dan Ibu, kita ini melalui daerah yang dinamakan Luwih Gajah atau kalau pada zaman Hindia Belanda sendiri, Luwih Gajah ini dipergunakan untuk melatih gajah yang digunakan untuk menarik beban seperti meriam, artileri dan lain sebagainya. Jadi untuk mengangkat beban. Jadi gajah-gajah tersebut didatangkan dari Sumatera, lalu dilatih dan dipergunakan di sini. Dan, Udah nunduk. banyak sekali kisah-kisah yang bisa diangkat ya di Cimahi karena banyak juga Cimahi ini kota yang unik ya Bapak dan Ibu karena secara wilayah mungkin Cimahi sendiri tidak punya objek wisata alam ya. Tapi pihak Budpar Korea saat ini kita terus berusaha menggali dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sekaligus juga mendata beberapa bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Indonesia dan mungkin kita tidak hanya di Cimahi atau di Bandung ya, mungkin di sebagian kota banyak cagar-cagar budaya ini kita berkejaran dengan waktu, berkejaran dengan zaman. Jadi kawasan industri ini ada meliputi kurang lebih di 3 kelurahan, kurang lebih. Kepadatan penduduk di sini sangat cukup tinggi karena begitu ada industri orang datang dari mana-mana, dari tempat segala penjuru gitu ya, datang ke sini kemudian berkontrak dan seterusnya. Nah, kawasan industri ini terdiri dari kurang lebih ada 500-an pabrik ya, yang hampir semuanya ini polutan sebetulnya karena pabrik-pabrik ini kebanyakan tekstil. Bisa jadi baju yang sekarang dipakai oleh Bapak Ibu itu sumbernya dari kita di Cimahi. Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri buat kita bagaimana meminimalisir polusi ini, terutama air. Tapi dengan adanya Satgas Citarum Harum, ini sudah mulai sudah menunjukkan hasil Pak Kepala. Jadi kualitas air di Citarum sudah mulai sedikit menunjukkan hasil. Karena ada beberapa pabrik yang limbahnya dibuang begitu saja, itu langsung ditutup saja sama pihak TNI. Di beton ditutup sehingga ya harus artinya harus ada treatment khusus untuk pengolahan limbah. Itu mungkin tambahan dari saya kondisi kawasan Cimahi yang juga dihuni oleh industri dan permukiman padat karena adanya industri. Dari 500 kurang lebih industri ini sekarang sudah agak sedikit menurun, kurang lebih sekitar 300-an yang masih berjalan karena kondisi pandemi, kemudian ada beberapa kondisi lain sehingga agak sedikit berkurang. Nah, mudah-mudahan ke depan industri polutannya berganti menjadi memang industri yang lebih kreatif gitu, yang lebih tidak non polutan. Itu mungkin tambahan Kang. Ya, kita akan lanjutkan Ibu dan Bapak. Saat ini kita sedang menyusuri bundaran Leuwih Gajah. Ya, jadi daerah ini disebut sebagai daerah Leuwih Gajah. Nanti di sebelah kanan kita akan melewati sebuah bangunan bernama Gedung Bangunan Cimahi Technopark. Gedung Cimahi Technopark ini adalah gedung milik pemerintah Kota Cimahi yang dipergunakan untuk memfasilitasi warganya dalam berkegiatan ekonomi kreatif, termasuk salah satunya UMKM dan pariwisata. Jadi gedung Cimahi Technopark ada di depan kita, di sebelah gedung pemadam kebakaran, ada di sebelah kanan mobil ini. Ya, salah satu event terbesar saat ini Cimahi sedang, jadi ada di sebelah kanan kita, di belakang Kecamatan Cimahi Selatan. Saat ini Kota Cimahi sedang bertekad untuk menjadikan Cimahi menjadi kota pariwisata. Salah satu event besar nanti di bulan 7 akan ada Pasanggiri Mapak Panganten se-Jawa Barat. Ya, jadi salah satu agenda pariwisata Kota Cimahi yang diadakan oleh Disbudpar. Selain itu juga kegiatan di Gedung Cimahi Technopark dipergunakan untuk kegiatan UMKM, Jabar Juara, dan WUP, Wirausaha Baru. Ya, di depan, di sebelah kanan juga kita ada melihat
Di Cimahi pun ada sebuah hotel modern yang juga merupakan ya, letaknya ada di sebelah kanan kita. Ibu dan Bapak mungkin saat ini merasakan ada bau-bau wangi di sini ya Bu ya? Ya, bau kecap ya. Sampai sebagian orang waktu lewat, sebagian kamu mereka berpikir di sini ada pabrik minuman keras Ibu. Ya. Ini sebetulnya wangi dari tape yang diragikan oleh pabrik kecap Bu. Ya. Jadi bukan pabrik minuman keras, tapi ini adalah pabrik kecap. Nah, kita bisa melihat di sini, nanti di sebelah kanan juga ada sebuah rumah orang kaya Cimahi seperti baheula Bu. Ada di sebelah kanan kita. Ya. Jadi ini adalah rumah Bapak Wongso. Ya, saat ini sedang diupayakan untuk dijual. Jadi ini rumah orang kaya Cimahi zaman dulu. Bapak Wongso ini termasuk salah satu saudagar dan tuan tanah. Ya, jadi tanahnya Bapak Wongso ini Pak tersebar di berbagai daerah di Cimahi. Saya tinggal di RW 16. Dulu satu RW itu tanahnya milik Bapak Wongso Pak. Belum lagi di beberapa daerah yang lain. Ya, jadi zaman dulu di Cimahi banyak pedagang, saudagar dan tuan tanah. Museum nanti kita akan lagi dibuat Pak. Ya, kita akan melewati Taman Meriam. Ibu dan Bapak, ada rumah di sebelah kanan kita yang berwarna hijau ini. Untuk Ibu mungkin tahu atau Bapak, jadi rumah ini dulu rumah tempat tinggalnya penyanyi zaman dulu Dina Mariana, Ria Angelina dulu tinggal di sini. Iya. Nggak kenal ya Bu ya? Kita mungkin nggak mengalami ya Ibu ya? Dina Mariana Ya. kenal. Dina Mariana. Tapi kalau bapak-bapak yang di depan ini yang ketawa pasti pernah mengalami Ria Angelina. Ya Angelina so. Ya, saat ini kita sedang menyusuri Taman Meriam. Jadi, untuk mendukung wisata militer dan heritage, dibangunlah museum-museum. Ya Bu, dibangun museum. Salah satunya Museum Ganar atau Museum Meriam. Untuk kebutuhan dari Museum Meriam ini, maka beberapa alat peraga dibangun sebagai aksesoris atau penunjuk di Museum Meriam ini. Ya Ibu, Ibu mungkin melihat ya. Yuk lanjut. Nah, kita bisa melihat berbagai macam peralatan tempur. Jadi ini peralatan tempur zaman dulu Bu, yang dipergunakan oleh tentara kita. Sebagian lagi ada peralatan tempur dari sejak zaman Belanda. Jadi di Pusdik Armet ini ada salah satu meriam, namanya meriam Sapu Jagat. Jadi meriamnya itu semuanya dibangun dari kuningan. Ya, kita bisa melihat ada sebuah toren atau seperti tugu air. Nanti kita melihat ada toren ini pun ada di beberapa daerah di Cimahi. Nanti kita bisa melihat di Dustira juga. Toren ini untuk memenuhi kebutuhan air tentara-tentara dari sejak zaman Belanda dulu sampai sekarang. Jadi dari sejak zaman Belanda. Nah, kita juga bisa melihat di sini ada Taman Wilhelmina atau Wilhelmina Park. Ya. Dan salah satu gereja tertua yang ada di kota Cimahi. Gereja ini dibangun tahun 1906 dan diresmikan tahun 1908. Nama gereja ini Gereja Santo Ignatius. Ya, tahun ini gereja ini diusulkan akan menjadi cagar budaya di kota Cimahi. Nah, Ibu dan Bapak, salah satu keunikan dari kota Cimahi, selain bangunan-bangunan cagar budaya juga, keunikan lain di kota Cimahi, biasanya sekolah-sekolah diadakan dalam satu ruas jalan. Kita bisa melihat di sebelah kita ada SD Baros Mandiri. Di sebelah SD Baros Mandiri ini
ada SMP Negeri 2. Jadi salah satu keunikan Cimahi, biasanya sekolahnya ada dalam satu ruas jalan. Dan kalau kita menyusuri jalan ini, di depan ada STKIP, IKIP Siliwangi, dan Unjani. Iya Pak. Jadi pendidikan di Cimahi ini umumnya ditetapkan dalam satu ruas jalan Pak. Ya. Saudara saya ada yang tinggal di sini Pak, sekolah di SD Baros Mandiri, lalu di SMP 2, SMA-nya dekat masih di Cimahi, kuliahnya di Unjani, dan sekarang dia berdinas di Rumah Sakit Dustira Pak. Ya. Dia sampai bilang selama kerja dia bisa beli motor, tapi belum pernah dipakai motornya Pak, karena rumahnya dekat. Ya. Jadi sistem zonasinya ada ya Bu ya, dari sekolah SD sampai kerja berdekatan. Iya. Hemat. Burung batokren ya Pak ya. Ya. Saat ini kita sedang menyusuri Jalan Urip Sumoharjo. Kita bisa melihat Ibu Bapak di sebelah kiri kita ada sebuah toret besar. Ini salah satu artesis dari zaman Belanda dulu yang masih dipergunakan sampai sekarang. Ya masih berfungsi Bu. Masih ada Bu. Merupakan salah satu bangunan tua. Dulu bernama Military Hospital hingga akhirnya berganti nama menjadi Rumah Sakit Teritorium 3 dan akhirnya berganti nama menjadi Rumah Sakit Dustira. Ya, saat ini kita sedang menyusuri underpass Insinyur Soekarno. Ya. Jadi seperti yang tadi dibicarakan oleh Kang Iman, ruas jalan di Cimahi itu pendek-pendek Pak. Keunikan Cimahi itu salah satu kota yang hanya punya satu lampu merah Pak. Ya, ya Pak. Nah, ya. Untuk mengatasi kemacetan, akhirnya pemerintah Kota Cimahi membangun underpass. Rencana selain underpass Soekarno ini, nanti akan dibangun juga underpass satu lagi di jalan yang tadi kita lewati Pak. Ya, jadi untuk mengatasi kemacetan dan arus lalu lintas yang cukup padat di Kota Cimahi. Saat ini kita sedang memasuki Jalan Gedung Dalapan. Kenapa gedung 8 Kang? Ya. Jadi di Gedung Dalapan ini ada komplek-komplek gedung zaman dulu. Memang jumlahnya ada 8. Ya itu sebabnya kenapa daerah ini disebut Gedung Dalapan ya Kang Iman ya. Masih asli ya Kang ya? Termasuk ada pavilion belakang juga. Ya kita bisa melihat. Jadi bentuk-bentuk bangunannya masih tahan keasliannya. Di depan kita dulunya ini ada sebuah lahan luas yang biasa disebut sebagai lapangan. Sebelah kiri kita tadi ya? Ya. Sebelah kiri bus ya? Ya, jadi dipergunakan oleh militer dulu namanya Excise Terrain. Ya, jadi salah satu kebijakan dari Belanda dulu di setiap kali komplek perumahan itu harus ada ruang terbuka hijau. Ya, jadi ruang terbuka hijau itu kalau Belanda itu ada macam-macam ya Pak ya. Jadi ada park itu lebih ke taman. Ada terrain itu untuk latihan militer. Lapangan luas berarti ya kalau terrain. Ya, untuk latihan militer jadi dan olahraga, dan juga ada lapangan-lapangan yang lain ya kan ya. Plain. Ya, plain. Jadi kayak ini kalau di Bandung mungkin Tegalega ya, terus di Jakarta Konex Plain yang sekarang jadi lapang Medan Merdeka ya. Ya, betul. Lapangan banteng. Ya. Di Cimahi juga ada ini. Dari jalur kereta tadi sampai di ujung sana Mall Cimahi. Seluas seperti itu. Jadi ini selain digunakan untuk parade latihan, juga digunakan untuk balap kuda. Ya kan ya? Ini kurang pasar antri. Ya. Saat ini kita sedang menyusuri jalan Pasar Antri apa ya? Jadi zaman dulu, zaman masih Kotim Cimahi, jalan lahan yang dipergunakan untuk Pasar Antri ini adalah Lapang Sriwijaya. Dulu saat masih Kotim Cimahi, jalan yang dipergunakan masih 2 jalur. Kalau saat ini Jalan Gadawijaya itu dipergunakan 1 jalur. Dulu 2 jalur, dan para pedagang pun berjualan sampai ke bahu-bahu jalan. Ya, itulah akhirnya kenapa air disebut Pasar Antri, karena kendaraan yang lewat
harus antri atau berjalan pelan-pelan. Ya. Hingga saat ini nama antri itu masih dipertahankan. Dan di Pasar bawah ya Kang? ya pasar Pasar bawah ya. pasar bawah ya kayaknya ada pasar atas. Ada pasar atas, ada pasar bawah. Ya, di sini juga ada sebuah taman segitiga. Bapak dulu mungkin mengalami apa ya, taman segitiga. Ya. Untuk mendukung Cimahi menjadi kota pariwisata, pemerintah Kota Cimahi banyak merevitalisasi taman-taman yang ada di Kota Cimahi. Jadi selain dari alun-alun Cimahi, salah satunya juga taman segitiga ini. Jadi bentuknya ini segitiga, Ibu dan Bapak. Dan di ujungnya ini ada sebuah kendaraan tempur atau panser, ya. Hingga banyak orang yang sedikit bergurau bahwa filosofi dari taman segitiga dengan panser ini, mereka bilang bahwa cinta segitiga itu harus diperjuangkan katanya. Karena di antara taman ini ada segitiga ya Bu ya. Ya. Mungkin filosofinya itu harus Bapak Ahmad yang menerangkan nanti apa ya. Ya. Saat ini kita sedang menyusuri Jalan Gandawijaya. Dan ada salah satu mall di sebelah kanan kita, Cimahi Mall. Di sebelah kiri saya. Sebelah kiri mobil. Ya, jadi mall satu-satunya yang ada di Kota Cimahi. Ya, Cimahi ini kota unik. Ibu dan Bapak bisa melihat di Jalan Gandawijaya ini ada salah satu gang kecil, ada di sebelah kanan saya. Gang kecil itu tiba-tiba ada sebuah makam dari leluhur Cimahi zaman baheula, Mbah Dalem Tumpang. Jadi makam dari zaman Mataram, seorang leluhur dari Mataram dan penyebar agama Islam yang meninggal di daerah ini dan disebut Mbah Dalem Tumpang. Ya, jadi wisata di Cimahi itu beragam, tidak hanya wisata heritage dan militer. Ya, nanti kedepannya wisata seni dan budaya pun akan dikembangkan di Kota Cimahi dengan memanfaatkan ruang-ruang publik dan taman-taman yang direvitalisasi saat ini. Ya, kita bisa melihat untuk membedakan toko yang lama dan toko yang baru, kita bisa melihat dari namanya di daerah sini, Ibu Bapak. Apa bedanya Kang? Bedanya kalau toko yang lama kan mempergunakan nama kota-kota besar atau pulau yang ada di Kota Cimahi, yang ada di Indonesia. Contohnya seperti apa tuh? Di sini masih ada toko Medan Jaya dan juga ada toko Ambarawa. Ya. Dan satu hal yang ikonik, di sebelah kanan kita ada toko obat Satria. Toko obat Satria atau Poatong ya Pak ya. Jadi toko obat ini terkenal menjual obat-obatan dari Cina, terutama obat untuk penyakit kulit Kang. Oh gitu. Ya. Jadi Ibu dan Bapak kalau sering datang ke toko Satria, zaman dulu pasti disangkanya keluarga kita punya penyakit kulit. Ya, jadi terkenal dengan obat-obatan Cina-nya. Ibu dan Bapak, saat ini Cimahi akan berulang tahun. Ya, jadi tanggal 21 Juni ini Cimahi akan berulang tahun ke-22. Itulah sebabnya kegiatan seni dan budaya di Cimahi banyak diadakan. Apa aja itu Kang? Kegiatannya Kang? Ya, pada hari Kamis kemarin di Cimahi diadakan gelar produk UMKM dari Dinas Perindustrian. Lalu hari Minggu kemarin dengan diinisiasi oleh Dewan Kebudayaan Kota Cimahi dan Disbud Parpora diadakan acara Ngarak Cai. Ya, acara Ngarak Cai ini diharapkan menjadi festival tahunan di Kota Cimahi kan. Ya. Ya. Jadi menyatukan. Jadi arak-arakan dari Budaya kawin cai ya? Ya. Jadi dari 15 kelurahan mereka membawa air ya dengan ada arak-arakan ya Pak ya, termasuk berbagai macam unsur masyarakat juga Pak. Jadi mereka membawa air untuk berdoa bersama, lalu dilanjutkan dengan acara mapak poe karamat. Ya, jadi airnya itu disatukan, lalu mereka berdoa bersama Pak dari berbagai unsur masyarakat dan agama. Namanya mapak poe karamat.